Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dari kelompok 20 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan POAC pada UMKM Mikromas Dirjomulyo yang beranggota. Perkenalkan, nama saya Asra Swandaru, NPM 2021-0047. Saya mewakili dari kelompok 20 dan saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 20. Perkenalkan, nama saya Arbi Maruf Amrudin, NPM 201-10047. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danif Abdul Aziz, NPM 201100065. Nama saya Ushatun Hasanah, NPM 202110015. Perkenalkan, nama Dwi Elustari, NPM 2021049. Perkenalkan, nama Aulia Fertiana, NPM 201100031. Sejarah latar belakang terbentuknya usaha mikro, kecil menengah UMKM Mikromas Dirjomulyo. Awal mula diproduksinya Mikromas berawal dari keisengan Bapak Sudarman. Pada saat itu Bapak Sudarman memanfaatkan mesin giling yang ada di rumahnya. Setelah beberapa kali melakukan percobaan menggunakan mesin giling tersebut, beliau menemukan ide untuk memproduksi Mikromas, lalu membagikannya kepada tetangga untuk dijadikan tester uji coba rasa. Saat itu para tetangga berkomentar bahwa rasa dari produk tersebut enak. Akhirnya beliau memproduksi Mikromas dalam jumlah banyak. Penjelasan POAC secara singkat, POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali dikenalkan oleh George R. Kelly, yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan atau goal perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Planning dalam usaha ini yaitu memproduksi dengan target 300 pak atau 600 pak per hari. Dikarenakan pandemi COVID-19, pemilik berencana untuk mengurangi karyawannya yang semula 25 orang menjadi sekitar 15 orang. Itu sudah termasuk pemilik perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu organizing. Setelah merencanakan semua hal yang telah dibutuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja yang mengelompokkan tiap individu sesuai dengan kemampuannya, akan menuntut suatu bisnis untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusia, dalam upaya mengubah rencana ke dalam bentuk aksi yang nyata. Berikut adalah strukturnya. Pemilik yaitu Bapak Sudarman atau Ibu Dwi Lestari, pembuat adonannya sendiri yaitu Bapak Sudarman sendiri, penggiling Bapak Eko, penggoreng 1 Ibu Supia atau Ibu Mas, penggoreng 2 yaitu Ibu Dwi atau Ibu Pia, pengemas yaitu 9 orang karyawan lainnya. Actuating merupakan poin penting dalam menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan suatu organisasi. Dikarenakan setiap pelaku dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan peran dan tujuan untuk mencapai visi dan misi. Visi dan misi actuating dari usaha ini adalah: yang pertama, pembuat adonan bertugas menyiapkan alat dan bahan untuk diolah menjadi adonan mie tersebut untuk menuju proses selanjutnya.
Yang kedua, penggiling adonan bertugas menggiling adonan menjadi mie. Yang ketiga, penggoreng bertugas menggoreng mie yang sudah digiling sehingga teksturnya menjadi renyah. Dan yang keempat, pengemas bertugas mengemas hasil mie yang sudah digoreng dan ditaburi bumbu, kemudian di-packing. Untuk memasarkan produk ini, pemilik usaha sudah memiliki satu lapak untuk distorkan. Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Bahkan, 3 poin di atas tidak akan berjalan sempurna tanpa adanya kontrol yang layak. Dalam hal ini, mengontrol bisa dimaknai sebagai aktivitas menjaga bisnis supaya tetap eksis. Dalam pengawasannya, controlling memiliki usaha untuk melakukan pengawasan dan pengendaliannya secara langsung kepada karyawannya. Guna untuk mengevaluasi di setiap hari, apa yang diproduksi hari ini terjadi keseluruhan atau harus dipasarkan esok hari. Produk ini merupakan olahan makanan kering, jadi pemilik tidak mengkhawatirkan jika basi. Kesimpulan, fungsi planning terlaksana dilihat dari merencanakan visi misi yang membuat perubahan untuk masa depan kelompok. Fungsi organisasi terlaksana dilihat dari tercukupnya SDM untuk menjalankan kegiatan. Fungsi accounting terlaksana dilihat dari ketua kelompok yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk maju. Fungsi controlling terlaksana dilihat dari pelaksanaan temuan bulanan untuk melaksanakan evaluasi. Di sini saya mewakili dari anggota kelompok 20 berterima kasih atas partisipasinya. Dan di sini saya mempersilahkan untuk memberikan 6 pertanyaan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.